Gue rasa semultitaskingnya orang, dia tuh nggak akan pernah benar-benar multitasking nggak sih? Maksudnya kayak eh, mungkin iya dia bisa melakukan ini di satu waktu, tapi dia tuh nggak pernah benar-benar gitu lah. Maksudnya kayak pasti akan ada satu titik di mana dia tuh hanya fokus di satu apa yang harus dia lakuin gitu loh. Ya walau dia bisa sana sini sama sini, dia tuh nggak harus benar-benar, karena dia tuh harus benar-benar fokus lagi di satu titik itu gitu. Jadi kayak menurut gue multitasking itu hanya sebuah sampingan, nggak harus benar-benar top yang kayak lo tuh seharian harus full multitasking, karena dengan lo multitasking terus-terusan, justru kerjaan yang seharusnya lo kerjakan atau tugas yang seharusnya lo kerjakan tuh jadi kayak lama gitu loh selesainya. Jadi gue memilih untuk gue nggak bilang kalau jadi multitasking itu salah, tapi multitasking itu bagus. Tapi kalau terlalu multitasking juga, uh, lo pasti kan punya kayak kesibukan gitu kan, dan lo tuh harus kesibukan itu jadi kiblatnya kegiatan lo gitu loh. Dengan lo terus-terusan multitasking itu tuh nggak terlalu baik sih, karena uh, kesibukan yang harusnya lo prioritasin itu jadi kayak agak mengundur gitu. Bagus multitasking, tapi kalau terlalu multitasking, jadi gue memilih untuk invisible sih. Kayak so ini kayak agak nggak mungkin, tapi kayak seru juga sih. Ini berkaitan sama pertanyaan yang kalau gue jadi cowok sehari itu mau ngapain. Nah, jadi invisible itu ibaratnya uh, lo itu seorang manusia yang bisa kemana-mana, tapi lo tuh nggak kelihatan orang lain gitu kan. Itu mustahil sih, cuman kayaknya seru aja, kayak apalagi kayak mungkin kalau jadi invisible kita kan nggak akan masuk ke kepala, kayak kalau jadi cowok sehari kan logikanya gimana dulu, gue nggak akan masuk ke kepala orang, tapi mungkin dengan kayak orang itu gue kan kayak nemuin orang ini, orang yang pengen gue penasaranin penasaranin. Nah, terus gue ikutin, mungkin dia kayak agak menyendiri. Kan ada orang yang kayak uh, kalau ada sesuatu yang perlu dia gumulkan di kepalanya sama dirinya, itu dia harus sendirian kan. Mungkin gue bisa nih ikutin dia, karena kan gue nggak kelihatan nih sama dia pasti. Gue bisa nih ikutin dia, mungkin dia kayak merenung. Walau gue nggak tahu isi kepalanya apa, suara hatinya gimana, bisa aja nggak sih kayak dia tuh di ruangan sendiri itu tuh dia kayak uh, ngeluarin sepatah dua patah kata yang kayak clue atau kayak jelas-jelas dia cetusin tentang masalah atau apa sih kondisi diri dia saat itu gitu, yang gue penasaranin. Mungkin hmm, kayak dia tuh temen kelompok gue, terus dia tuh tertutup, terus gue penasaran sama dia kenapa dia gini, terus gue samperin, tapi dia tuh nggak mau cerita karena awalnya sebenarnya ketutup banget, tapi dengan dia menyendiri tiba-tiba tuh dia nyeletuk, dan di situ gue seorang invisible yang melihat, menelaah dia, terus dia kayak nyeletuk, dan gue jadi tahu kayak kok gue bisa ya kemarin gini-gini, perasaan gini-gini, terus kan sedikitnya gue kayak tahu kenapa dia gini dulu. Dan itu lumayan seru sih kayaknya. Dan itu pasti nggak mungkin guys. Kalau dikasih pilihan ya gue mending jadi invisible. Kayak ya gue pengen banget sih nebak logika orang tuh gimana. Terlepas dari dia laki-laki atau perempuan. Uh, Mungkin nggak berkaitan sama kata-kata kalau perempuan tuh lebih menggunakan perasaan, dan perempuan cenderung menggunakan perasaan, dan si laki-laki cenderung menggunakan logika. Di sini tuh kan kayak ada kata cenderung, berarti tuh uh, kebanyakan perempuan menggunakan perasaan dan laki kebanyakan menggunakan logika. Kebanyakan berarti ada kan beberapa kayak perempuan yang menggunakan logika gitu. Jadi di sini mungkin kayak gue nekanin kenapa seseorang bisa laki-laki perempuan
Kenapa sih logika gini? Padahal gue termasuk orang yang mengutamakan kadang perasaan. Terus padahal tuh kayak harusnya lo tuh mengutamakan perasaan gak sih? Karena tuh gimana ya? Kayak kok bisa orang lain, ada orang yang kurang mengutamakan perasaan gitu loh. Sedangkan orang yang menggunakan logika tuh kadang uh, gimana ya, kayak dia kan berpikir secara cepat dan kadang itu tuh bisa menimbulkan lebih banyak resiko aja sih menurut gue. Kalau walaupun orang yang menggunakan perasaannya kadang suka lebih berhati-hati dan kadang menyesal juga sih sama apa yang gak dia ungkapkan, tapi orang yang dengan menggunakan logika dia juga sih bagus bisa menyampaikan sesuatu ini juga, tapi kadang kayak itu harus bikin perasaan gak sih bla gitu. Gue lebih penasaran sih, ada jadi orang yang invisible itu ini seru aja. Kayak lo bisa mendeteksi sesuatu yang lo tuh nggak tahu apa-apa, terus lo tuh jadi tahu gitu loh. Walaupun nggak tahu banyak kayak suara hati dia, suara kepala dia yang berisik gimana, gitu. Tapi kayak dengan lo mengikuti dia, celetusan yang mungkin nggak sengaja keluar dari mulutnya, terus kayak tingkah laku dia, kegiatan dia, lo tuh jadi tahu gitu. Ini sih.